Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscorp. Pemirsa, Iran dilaporkan mengeksekusi seorang ilmuwan nuklir karena dituduh membocorkan informasi yang membantu Israel melakukan serangan udara ke fasilitas dan entitas nuklir dalam perang selama 12 hari. Informasi lainnya pemirsa, ratusan warga Israel menggelar aksi di dekat perbatasan Gaza untuk menentang rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang ingin merebut wilayah Gaza yang belum dikuasai oleh Israel. Presiden Prabowo Subianto berencana menjadikan Pulau Galang di Batam sebagai lokasi pengobatan bagi 2.000 warga Gaza. Langkah ini bersifat kemanusiaan dan bukan relokasi permanen, karena para pasien akan kembali ke Palestina usai menjalani perawatan. Presiden Prabowo Subianto berencana menjadikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sebagai lokasi pengobatan warga Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi PCO Hasan Nasbi di Jakarta Pusat Kamis 7 Agustus. Hasan Nasbi mengatakan, lokasi pengobatan akan ditempatkan di tempat yang berbeda dengan permukiman warga Pulau Galang. Pulau Galang dipilih oleh pemerintah karena sempat menjadi lokasi penanganan pasien COVID-19 di masa lalu. Sehingga di Pulau Galang sudah ada fasilitas rumah sakit dan fasilitas pendukung yang diperlukan. Sehingga korban perang yang mengalami luka-luka terkena bom atau reruntuhan bisa diobati di Pulau Galang. Dalam hal ini, rencananya akan ada 2.000 warga Gaza yang akan menjalani pengobatan di Pulau Galang. Hasan menegaskan langkah yang diambil ini bukan berarti pemerintah pusat akan merelokasi warga Gaza ke tanah air. Ditekankan oleh Hasan, warga Gaza akan kembali ke Palestina setelah selesai pengobatan. Hasan Nasbi menjelaskan bantuan pengobatan ini adalah sebuah kegiatan kemanusiaan dan memastikan berbeda dengan evakuasi. Dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza. Termasuk juga nanti untuk menampung keluarga yang mendampingi korban-korban perang ini. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyatakan kesiapannya mengevakuasi warga Gaza yang menjadi korban perang Israel. Indonesia disebut siap menampung sekitar 1.000 warga Gaza dalam gelombang pertama evakuasi kemanusiaan. Evakuasi difokuskan pada warga Gaza yang menjadi korban luka-luka, anak yatim piatu, dan yang mengalami trauma berat akibat agresi militer Israel. Ratusan warga Israel berunjuk rasa menolak rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menguasai seluruh wilayah Gaza. Aksi ini digelar di tengah mandeknya negosiasi gencatan senjata dan meningkatnya tekanan politik dalam negeri. Para pengunjuk rasa di Israel menggelar aksi pada Rabu 6 Agustus 2025 di dekat perbatasan Gaza untuk menentang rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang ingin merebut wilayah Gaza yang belum dikuasai oleh Israel.
membawa karung-karung berisi tepung di punggung mereka dan spanduk bergambar anak-anak yang kelaparan. Para demonstran menyuarakan bahwa langkah tersebut hanya akan membawa lebih banyak kematian, baik bagi warga Palestina maupun para sandera yang masih ditahan di Gaza. Netanyahu yang pada bulan Mei lalu menyatakan bahwa Israel akan menguasai seluruh wilayah Gaza, dijadwalkan memimpin rapat kabinet guna menentukan langkah lanjutan dalam perang melawan Hamas yang telah berlangsung selama 22 bulan. Setelah negosiasi gencatan senjata menemui jalan buntu. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama 3 jam, 3 pejabat Israel mengungkap bahwa Netanyahu mendapat penolakan dari kepala staf militer terkait rencananya untuk merebut sisa wilayah Gaza. Sementara itu, pada hari yang sama, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid menyatakan kepada Netanyahu, bahwa mayoritas rakyat Israel tidak mendukung kelanjutan perang dan menilai bahwa pendudukan Gaza adalah ide yang sangat buruk. Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyatakan bahwa negaranya akan mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk mengalahkan kelompok Hamas di jalur Gaza. Ia menyebut tengah menyiapkan rencana yang akan diajukan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. אם החמאס לא ישחרר את החטופים, ייפתחו שערי הגיהנום בעזה. מעבר למה שעושים בעוצמה רבה. Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyatakan bahwa negaranya akan mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk mengalahkan kelompok Hamas di jalur Gaza. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tengah menyiapkan rencana yang akan diajukan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dengan tujuan utama menghancurkan Hamas sekaligus menciptakan kondisi bagi pemulangan para sandera. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia mengunjungi sebuah pos militer di Gaza, seperti dikutip AFP Selasa 5 Agustus 2025. Pernyataan Katz muncul di tengah laporan media lokal Israel yang menyebut bahwa pemerintah Netanyahu telah mempertimbangkan untuk menduduki seluruh wilayah jalur Gaza. Langkah ini dikabarkan mendapat dukungan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jika benar, keputusan ini menandai perubahan besar dalam strategi militer Israel sejak konflik dengan Hamas pecah pada Oktober 2023. Menurut laporan harian Yediot Ahronot, seorang pejabat senior yang dekat dengan Netanyahu mengungkap bahwa keputusan untuk pendudukan penuh telah bulat. Ia juga menyebut bahwa operasi militer akan menjangkau wilayah-wilayah yang diduga menjadi lokasi penyanderaan. Bahkan, jika Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel menolak rencana tersebut, ia diminta untuk mengundurkan diri. Namun,
Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari kantor Netanyahu mengenai hal ini. Sementara itu, saluran televisi Channel 12 dan KAN melaporkan bahwa Netanyahu secara eksplisit menggunakan istilah pendudukan jalur Gaza dalam pertemuan internal. Keputusan tersebut mendapat tentangan dari sejumlah lembaga keamanan Israel. Namun Netanyahu tetap disebut ingin memperluas operasi militer ke area padat penduduk, termasuk kamp pengungsi di tengah Gaza. Para pejabat senior Israel menilai bahwa negara itu kini berada dalam proses menuju pendudukan penuh atas jalur Gaza. Pemerintah Norwegia meninjau ulang investasinya di perusahaan Israel setelah terungkap dana kekayaan negaranya terlibat dalam pendanaan perusahaan yang diduga mendukung operasi militer di Gaza. Pemerintah Norwegia mengumumkan akan meninjau ulang investasi dana kekayaan negaranya di Israel. Setelah laporan media menyebut dana tersebut terlibat dalam perusahaan yang menyediakan layanan untuk militer Israel. Investigasi surat kabar Aftenposten mengungkap bahwa dana senilai 1,9 triliun US dollar itu berinvestasi di Betsemes Engines. Perusahaan Israel yang memasok suku cadang jet tempur yang digunakan dalam konflik bersenjata di Gaza. Menteri Keuangan Norwegia, Jens Stoltenberg, menilai wajar jika publik mempertanyakan keterlibatan dana tersebut. Terutama karena mandatnya melarang investasi di perusahaan yang dapat berkontribusi pada pelanggaran hukum internasional. Ia menyampaikan bahwa Norges Bank bersama Dewan Etika akan diminta meninjau ulang investasi tersebut, serta mengevaluasi kebijakan manajemen bertanggung jawab yang dijalankan. Perdana Menteri Jonas Gahr Store turut menyampaikan kekhawatirannya terhadap laporan itu dan menyatakan pentingnya klarifikasi. Tekanan terhadap dana kekayaan negara meningkat sejak dimulainya konflik di Gaza pada Oktober 2023. Namun, Parlemen Norwegia sempat menolak usulan divestasi dari seluruh perusahaan militer Israel pada Juni lalu. Dewan Etika sebelumnya merekomendasikan divestasi dari dua perusahaan Israel lainnya, Pas Retail, and Energy serta Bezek. Karena keterlibatannya dalam mendukung infrastruktur pemukiman di wilayah sengketa. Dana yang dikelola Norges Bank Investment Management itu diketahui memegang sekitar 1,5%.
dari total saham global dan bertujuan menjaga pengelolaan jangka panjang kekayaan Norwegia dari sektor minyak dan gas. Sebanyak 1,2 juta warga Afghanistan diusir dari Iran dan Pakistan. Diketahui dalam beberapa bulan terakhir lonjakan deportasi dari Iran telah membawa ribuan orang ke wilayah perbatasan di Afghanistan barat ini. Di titik penyeberangan Islam Kala yang berdebu, wajah-wajah lelah muncul dari bus-bus yang penuh sesak para ibu menggendong bayi dan anak-anak menyeret karung. Inilah wajah lebih dari 1,2 juta warga Afghanistan yang telah diusir dari Iran dan Pakistan ke tanah air yang bagi banyak orang terasa asing. Dalam beberapa bulan terakhir, lonjakan deportasi dari Iran telah membawa ribuan orang ke wilayah perbatasan di Afghanistan barat ini. Banyak yang tiba hanya dengan pakaian yang mereka kenakan, dipaksa keluar tanpa makanan, air, atau peringatan. Para pekerja bantuan menyebutnya sebagai krisis kemanusiaan yang semakin besar. Bagi para pengungsi yang kembali, ini adalah awal dari babak yang tidak pasti di negara yang lapangan pekerjaannya langka dan pembatasan, terutama bagi perempuan sangat ketat. Kisah Sultani bukanlah kisah yang unik. Ia seperti banyak orang lainnya telah melarikan diri dari Afghanistan bertahun-tahun yang lalu untuk mencari keamanan dan stabilitas. Namun selama setahun terakhir, kebijakan Iran yang semakin ketat, tekanan ekonomi, dan meningkatnya tindakan keras telah menyebabkan deportasi massal, mengungsikan ratusan ribu orang, banyak di antaranya perempuan dan anak-anak. Seorang ayah, Muhammad Arif, menceritakan pengalaman mengerikannya tentang penahanan dan pemisahan. Ketika deportasi melonjak, Islam Kala menjadi titik fokus bantuan darurat dan logistik. Pada puncaknya, para pejabat mengatakan antara 30.000 dan 50.000 orang menyeberang kembali ke Afghanistan dalam satu hari. Namun bagi banyak perempuan, perjalanan ke depan tetap menakutkan. Sejak Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021, pembatasan pekerjaan dan pendidikan perempuan telah memaksa banyak perempuan keluar dari kehidupan publik. Perempuan yang kembali dari Iran kini tidak hanya menghadapi trauma pengusiran, tetapi juga prospek masa depan tanpa pekerjaan, sekolah, atau kemandirian.
Badan-badan bantuan menyerukan dukungan internasional yang mendesak karena jumlah pengungsi yang kembali terus meningkat dan tekanan ekonomi semakin dalam di provinsi-provinsi perbatasan seperti Herat dan Nimros. Kelompok kemanusiaan memperingatkan bahwa jika upaya reintegrasi gagal, kawasan tersebut dapat mengalami peningkatan ketidakstabilan yang dipicu oleh kemiskinan dan frustasi. Iran dilaporkan mengeksekusi seorang ilmuwan nuklir karena dituduh spionase dan membantu Israel. Ilmuwan nuklir itu dituduh membocorkan informasi yang membantu Israel melakukan serangan udara ke fasilitas dan entitas nuklir dalam perang selama 12 hari dan menyebabkan kematian pejabat tinggi dan ilmuwan nuklir. Militer Iran dilaporkan mengeksekusi seorang ilmuwan nuklir pada Rabu, 6 Agustus 2025. Hal tersebut dilakukan karena ilmuwan nuklir itu dituduh melakukan spionase dan membantu Israel. Menurut Iran, ini merupakan kebobolan kesekian karena personil penting mereka membelot dan malah membantu Israel. Sebaliknya, ini menjadi keberhasilan lainnya bagi Mossad, Badan Intelijen Israel dalam merekrut orang dalam Israel. Berdasarkan media Iran, seorang ilmuwan nuklir yang diduga menjadi mata-mata itu ialah Rozbeh Fadi. Ia dieksekusi oleh militer Iran pada Rabu saat fajar tiba. Menurut pengadilan Iran, Fadi dipekerjakan oleh salah satu organisasi penting dan sensitif Iran. Dia direkrut oleh Mossad secara daring sebelum bertemu mereka di Wina, Austria. Pihak berwenang mengklaim ia menyerahkan informasi yang membantu serangan udara Israel selama 12 hari. Iran diketahui telah mengeksekusi 7 orang atas tuduhan spionase selama konflik dengan Israel, yang memicu ketakutan di kalangan aktivis dan kelompok hak asasi manusia. Presiden Israel Yitzhak Herzog menolak solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Ia menilai situasi politik saat ini justru memberi ruang kepada kelompok teror. It was a major watershed in the history of the region and has brought back a major setback in the thought of Israelis as to the possibility of the two-state solution. Because you can have agreements on an internationally recognized boundary, and one day a terror organization sweeps through, butchers, rapes, burns, and takes hostages. Presiden Israel Yitzhak Herzog menyatakan Israel telah melakukan segala yang bisa dilakukan untuk memfasilitasi masuknya bantuan ke Gaza. Ia menyebut hambatan utama justru berasal dari PBB yang gagal mendistribusikan bantuan secara efektif di wilayah tersebut. Dalam kunjungan ke Estonia pada Rabu 6 Agustus, Herzog menegaskan Israel tidak menutup mata terhadap kebutuhan kemanusiaan rakyat Gaza.
Namun ia meminta dunia internasional tidak terjebak dalam narasi palsu yang menyesatkan soal situasi di Gaza. Herzog mendesak dunia untuk mengecam Hamas dan menekan kelompok itu agar segera membebaskan para sandera. Ia juga menyinggung soal solusi dua negara, namun menilai situasi politik saat ini justru memberi ruang bagi kelompok teror. Sebelumnya, beberapa negara, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Sikap itu disampaikan usai pertemuan dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon. Ketiga pemimpin sepakat mendesak pembebasan seluruh sandera yang ditahan Hamas, serta percepatan distribusi bantuan kemanusiaan ke Gaza tanpa hambatan. Mereka juga menyatakan komitmen bersama dalam mendorong proses politik yang menjamin perdamaian dan keamanan bagi kedua pihak. Kerjasama ketiganya akan dilanjutkan dalam konferensi solusi dua negara yang dijadwalkan berlangsung di New York pada sidang umum PBB September mendatang. Si notre liberté a un prix, nous sommes cette génération qui n'a pas connu la guerre, déterminée à ce que nos enfants ne connaissent rien d'autre que la paix, mais soyons lucides. Dua anak Palestina yang terluka tiba di San Francisco dari Gaza untuk memulai perawatan medis yang menyelamatkan jiwa di Bay Area. Hal ini merupakan bagian dari upaya kemanusiaan bersejarah yang dipimpin oleh sebuah lembaga nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat. Dua anak Palestina yang terluka tiba di San Francisco dari Gaza untuk memulai perawatan medis yang menyelamatkan jiwa di Bay Area. Ini merupakan bagian dari upaya kemanusiaan bersejarah yang dipimpin oleh sebuah lembaga nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat. Layan yang berusia 14 tahun dan Ghazal yang berusia 6 tahun dievakuasi dari zona konflik di Gaza untuk menerima perawatan medis yang menyelamatkan jiwa di Amerika Serikat. Layan menderita luka bakar parah dan luka pecahan peluru ketika sekolahnya dibom. Ia bepergian bersama ibu dan adik perempuannya. Ghazal terluka akibat ledakan saat keluarganya mengungsi di Rafah. Ibu dan saudara-saudaranya berada di sisinya. Upaya ini dipimpin oleh Heal Palestine, sebuah lembaga nirlaba yang berupaya menghubungkan anak-anak yang terluka dari Gaza dengan rumah sakit dan tim medis di seluruh Amerika Serikat. Anak ketiga Anas yang berusia 8 tahun tiba sehari sebelumnya dan juga sedang dirawat di Bay Area. Ia menderita cedera kaki parah dalam sebuah pemboman yang merenggut nyawa ayahnya.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pendudukan kembali Gaza oleh Israel sepenuhnya menjadi keputusan pemerintah Israel. Trump mengaku belum mengetahui secara detail soal usulan pendudukan penuh atas Gaza. Thank you, Mr. President. Would you support Israel reoccupying all of Gaza as been suggested by some Israeli officials? Well, I don't know what the suggestion is. I know that we are there now trying to get people fed. As you know, $60 million was given by the United States. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pendudukan kembali Gaza oleh Israel sepenuhnya menjadi keputusan pemerintah Israel. Hal ini disampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan terkait rencana Perdana Menteri Netanyahu. Trump mengaku belum mengetahui secara detail soal usulan pendudukan penuh atas Gaza. Rencana itu dikhawatirkan akan memperburuk konflik dan memicu penolakan dari komunitas internasional maupun masyarakat Israel sendiri. Pendudukan kembali juga disebut membahayakan warga sipil Palestina dan sekitar 20 sandera yang masih hidup. Isolasi internasional terhadap Israel pun dikhawatirkan makin dalam jika langkah ini diambil. I think it's horrible. And I hope a lot of people do get to see it as bad as it is because I think it's a horrible thing. Yeah, behind you, please. Thank you so much, President Trump. Trump menekankan bahwa fokus pemerintahnya saat ini adalah membantu pengiriman bantuan pangan ke Gaza. Ia menyebut pemerintahnya telah mengalokasikan dana untuk menyediakan makanan bagi warga Gaza yang terdampak perang. Krisis air parah melanda Gaza dan berburu kelaparan serta ancaman pemindahan paksa warga. Pipa-pipa utama yang rusak akibat perang menyebabkan jaringan distribusi air lumpuh. Krisis air parah melanda Gaza dan memperburuk kelaparan serta ancaman pemindahan paksa warga. Krisis ini telah berlangsung 22 bulan akibat hancurnya 80% infrastruktur karena perang Israel-Gaza. Truk-truk bantuan air yang masuk dinilai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan harian warga. Pipa-pipa utama yang rusak akibat perang menyebabkan jaringan distribusi air lumpuh. Sumur-sumur pun tidak bisa digunakan karena kerusakan dan bergantung pada pompa listrik. Sayangnya, listrik langka karena isolasi distribusi bahan bakar dan pemutusan aliran oleh Israel. Jikapun tersedia, listrik dari generator diprioritaskan untuk rumah sakit, bukan kebutuhan harian. Banyak warga terpaksa mengambil air dari tanah, namun seringkali dalam kondisi tidak layak konsumsi.
Infrastruktur hancur parah, 75% sumur tidak berfungsi dan ratusan ribu meter pipa rusak. Limbah dan bahan kimia mencemari akuifer Payau, memicu penyebaran penyakit seperti diare dan hepatitis. Israel sempat menghentikan pasokan air sepenuhnya dan pipa-pipa yang dulu aktif kini tak lagi berfungsi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.